Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak tahu harus memulai dari mana. Ketika kita bercerita tentang pengalaman pendidikan, tentu ada banyak pengalaman di sana yang kita temukan, terutama kesusahan-kesusahan dalam menjalani proses pendidikan itu sendiri. Secara pribadi, ketika saya selesai di Pondok Pesantren Darul Waqaf 7 Kajuara Bone pada tahun 2003, kami ditugaskan dalam pengabdian selama 1 tahun, sehingga tepatnya 2004 lah baru bisa kita sebenarnya melanjutkan perkuliahan. Nah, ketika saya ingin melanjutkan perkuliahan, saya awalnya juga bimbang di mana saya harus melanjutkan pendidikan untuk mengambil S1. Jadi awalnya saya mendaftar di Makassar, tapi ketika itu orang tua tidak memberikan izin sama sekali untuk saya kuliah di Makassar, karena pada saat itu melihat keadaan mahasiswa yang ketika keluar kuliah di Makassar, ada mereka tahu itu orang tua malah jalan di mana nasib dan naik, begitu susah dikontrol dan seterusnya. Apalagi saat itu saya keluar pesantren, maka ketika orang tua tidak mengizinkan, maka saya menuju Jakarta. Pada saat itu saya ingin lanjut di Libya, tetapi selama saya di Jakarta saya keliling-keliling, saya kerja. Kerja apa? Rumah bambung. Kadang-kadang bambung itu. Selama saya di Makassar, di Jakarta hampir 3 bulan, saya ada banyak pekerjaan yang pernah saya lakukan. Saya pernah menjadi pengamen, bahkan mengamen di bus-bus. Dan alhamdulillah ketika 3 bulan itu ketemu dengan senior saya. Kebetulan beliau kuliah di Mesir, Ustaz Muhammad Mahmud. Beliau berasal dari NTT. Beliau ajak saya untuk lanjut kuliah di Mesir, maka dari situlah awalnya saya tertarik dan akhirnya saya berusaha untuk bisa lanjut kuliah di Mesir. Dan pada akhirnya tibalah kami di Mesir. Pada saat itu pembayaran kami pada saat itu sekitar 11 juta untuk bisa berangkat pada tahun 2004. Tapi apalah daya, karena ekonomi juga, sebenarnya bukan kami tidak mampu, tetapi saya ada banyak bersaudara. Pada saat itu saya bersaudara sebanyak 8 orang dan semuanya sekolah. Kalau ingin difokuskan kepada satu orang, maka tentu akan menghambat yang lainnya. Maka orang tua berusaha mencarikan saya. Pada saat itu hanya ada 8 juta, sisa 3 juta. Alhamdulillah senior saya mengizinkan saya untuk mencicil itu 3 jutanya, dan beliau mengurus saya untuk pergi di Mesir. Dan tibalah kami di Mesir sana pada tahun pertama. Pada tahun tidak ada HP di Sinjai, tidak ada yang bisa kami hubungi. Ketika kami tiba di sana, ada banyak sekali keadaan-keadaan yang kami rasakan. Susahnya itu begitu berat dan besar. Kenapa demikian? Karena ketika kami sampai di sana, uang sama sekali tidak ada lagi. Meski bisa dikata 100.000 itu tidak ada lagi yang saya pegang pada saat saya tiba di sana. Cuma alhamdulillah senior saya pada saat itu mendapatkan tanggungan beasiswa sekitar 3 indekos dari seorang donatur dari Kuwait, kalau saya tidak salah, bukan Kuwait, dari Lebanon. Nah, beliau yang memberikan kami kehidupan. Beliau lah yang menanggung kami selama 1 tahun penuh.
kami tidak pernah membayar nilai kos, biaya makan pun bahkan beliau yang menanggung kami. Jadi selama 1 tahun saya masih ikut-ikutan, ditanggung sama senior. Jadi makan dan minum semua ditanggung sama senior. Ya, begitu susahnya. Tetapi saya selalu berusaha saya selalu berkeyakinan bahwa segala sesuatu pasti ada jalannya. Di balik setiap kesusahan pasti ada keindahan. Dari berbagai macam pengalaman yang ada tadi, saya memberikan sedikit ilustrasi terakhir bahwa sebagai seorang mahasiswa tentu harus memiliki prinsip dalam menjalani atau dalam menuntut ilmu. Ada banyak orang yang menjadi mahasiswa tetapi tidak tahu arahnya kemana. Ada banyak orang yang menjadi mahasiswa tetapi tidak mampu menuai hasil yang maksimal. Ada banyak orang yang menjadi mahasiswa karena tujuan hanya untuk menjadi seorang PNS, atau dengan kata lain masappa lino. Ada banyak orang menjadi mahasiswa hanya untuk melarikan diri dari kehidupannya. Maka itu untuk menjadikan kita berbeda sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki prinsip bahwa kita ini adalah sebagai seorang penuntut ilmu yang dituntut memang untuk selalu belajar, dan belajar. Tiada henti untuk belajar. Karena apalah bedanya kita menjadi seorang mahasiswa kalau kita tidak belajar dengan maksimal dengan orang yang tidak menjadi mahasiswa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu inilah yang akan diangkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu tadi akan jauh berbeda dengan orang yang menuntut ilmu. Coba kita bayangkan dan lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Meskipun mereka kaya raya, sugi talangka-langka, tetapi kalau disandingkan dengan orang-orang yang berilmu, maka tentu orang yang berilmu itu tetap lebih dihargai dengan orang yang lebih kaya, meskipun orang yang kaya itu memiliki pangkat, jabatan yang lebih tinggi dibanding para kiai-kiai tadi. Maka itu berusahalah untuk maksimal belajar dan jangan pernah berhenti, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersandar terhadap materi, jangan hanya mengandalkan materi dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu bukan persoalan materi, tetapi ilmu itu persoalan prinsip, maukah kita belajar atau kita tidak mau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.